Smartphone ideal yang cakep ala Dancing Aurora Design, kameranya fun, bisa foto selfie dengan cangkupan yang lebih luas, dan ada lensa telefoto pastinya, terus menarik banget deh. Dia tuh punya fitur foto pop out kekinian yang kayak gini. Seru ya? Gemes. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin Oppo Reno 15 5G. Ini tuh kenanya kayak seri tengah ya teman-teman, dari keluarga Oppo Reno 15 series yang dikenalin. Yuk langsung aja kita unboxing tipis-tipis. Yang kita bahas ini dengan varian warna Dancing Aurora Design yang terasa mewah, berkilau gitu ya. Buat isian boxnya tuh termasuk yang lengkap, dapetin casing transparan dan dapat charger juga nih. Udah paket komplit, nggak perlu jajan aksesoris lagi. Dan ini dia Oppo Reno 15 5G. Ini jujur ya, kesan awal tuh ngingetin gue sama si mantan iPhone 15 Pro. Dulu tuh juga punya warna putihnya lagi, jadi kayak berasa deja vu guys. Tapi memang kalau untuk urusan desain, Oppo tuh ya selalu niat gitu ya. Bagian frame kameranya juga berhiasi tulisan Reno AI kamera, dan tentu Dancing Auroranya ini ngebuat kayak lebih mewah. Jadi bagian belakang ini tuh berlapis glass, punya tekstur mikro ya, dan ada pantulan cahaya aurora gitu. Indah banget. Back covernya ini dibuat dari satu lembar kaca gitu yang nyatu langsung ke modul kameranya ya. Dan kameranya ini pakai desain dynamic stellar ring design. Jadi ada efek halo pas terkena cahaya gitu teman-teman. Bener-bener sebuah keindahan dalam desain sih. Dan ini finishingnya matte, jadi tuh nggak ninggalin sidik jari gitu teman-teman. Dan ternyata bagian frame-nya juga sama ya, dibuat matte, jadi terkesan lebih premium. Ya udah jadi ciri khas Oppo lah ya, selalu lihat urusan desainnya. Dan menariknya, bagian durability juga tetap dijagain ya, dalam artian doi dilengkapi dengan IP66, IP68 dan IP69. Jadinya bakal lebih pede tuh untuk penggunaan hariannya. Kalau untuk bagian layarnya terbilangnya ideal di 6,59 inch, pakai panel AMOLED yang tentu udah menarik ya secara visualnya. Baik untuk kebutuhan scrolling sosmed hingga nonton, ini udah nyaman banget ya. Apalagi doi punya dual speaker juga kan, yang kualitas suaranya udah bagus. Ya rasanya pada saat kita nonton di smartphone ini, so far rasanya nyaman, dan ini dual speaker tuh terbilangnya yang udah bagus. Buat kenyamanan mata ada juga PWM dimming frekuensi tinggi ya, jadi gue ngerasa tuh pada saat scrolling gitu di malam hari gitu ya, sebelum tidur, itu cahaya itu bakal redup secara otomatis dengan cepat gitu ya, dan ini terbilangnya udah nyaman kok di mata. Kalau untuk tingkat kecerahan sendiri juga oke, hingga 3600 nits ya. Yang gue sih ngerasa setelah memakai beberapa minggu ya, ini smartphone-nya udah desainnya bagus, layarnya juga cantik, dan feel-nya tuh kayak genggam buah-buahan. Asli bener deh. Sebenarnya nggak cuma mirip dengan desainnya iPhone ya. Oppo Reno 15 series juga kayaknya makin bro banget nih ya sama device-device Apple di rumah gue. Jadi kayak sekarang tuh kalau mau mindahin data gitu ya ke MacBook ataupun ke iMac, itu kayak dengan simple ya teman-teman. Catatannya paling kita tuh masih download dulu aplikasi O+ Connect gitu ya. Ini bisa di Mac OS maupun di Windows ya teman-teman, by the way. Apalagi kalau cuman mau share file atau video ke iPhone, itu udah bisa banget ya. Dan menariknya sekarang itu udah juga bisa connect ke Apple Watch, tapi gue gak punya. Kalau untuk bagian kameranya, Oppo Reno 15 5G ini terbilangnya yang udah aman ya teman-teman, kayak dalam artian kalian mau nyari lensa 50 megapiksel main kameranya udah ada, 3 kali telefotonya juga udah ada, dan 8 megapiksel sebagai ultra wide juga ada. Terus yang paling asik nih ya, bagian kamera depannya sekarang dilengkapi dengan 50 megapiksel ultra wide selfie kamera. Ini tuh memungkinkan kita untuk kayak selfie dengan cakupan yang lebih luas gitu ya teman, kayak untuk kebutuhan vlogging atau foto-foto rame-rame gitu ya. Ini bakal seru banget pakai Oppo Reno 15 5G ini. Asli seru banget, cobain deh selfie pakai Oppo Reno 15 series. Nah, sekarang kita cek untuk mode kamera yang dibawanya. Dari mulai adanya mode Pro, rekaman video bisa hingga 4K 60 fps. Lalu ada juga mode foto dengan maksimal zoom 120 kali zoom ya. Dan ada opsi juga motion photo nih ya. Ini tuh kenanya pada saat berfoto ya, doi itu bakal nyimpen ya beberapa detik sebelum dan sesudah berfoto. Lanjut ada juga mode portrait dengan beberapa pengaturan yang kalian tuh bisa sesuaiin aja. Dan ada juga mode lainnya kayak underwater mode hingga dual view video. Dan langsung aja ini dia untuk hasil kameranya. Foto-foto pakai seri Reno tuh yang termasuk fun gitu ya, detailnya dapet, dynamic range-nya luas, dan sebenarnya sekarang tuh kayak imaging prosesnya lumayan bermain ya. Dalam artian setelah berfoto kita kayak mesti nunggu beberapa saat gitu untuk hasil foto yang lebih wah. Dan by the way kalau kita lihat sepintas di layar smartphone-nya tuh kayak agak terasa vivid, tapi ternyata pas gue pindahin ke PC gitu ya, saturasi warnanya tuh kayak masih terjaga, tetap terlihat menarik gitu tapi nggak berlebihan. Begitu juga untuk tone kulitnya gitu ya, kayaknya semakin lebih natural sih ini kenanya.
Kalau untuk foto potret, favorit gue tuh di 3,5 kali atau lensa telenya. Selain emang bisa hasil perspektif yang berbeda, berasa detail juga dan termasuk yang rapih nih ya bokehnya. Gue sempet juga coba foto-foto beberapa teman-teman kan, dan ternyata skin tone-nya tuh asik terbilang ya. Tetap terasa natural dan ini creamy nggak sih bokehnya guys? Nah, kalau untuk foto selfie-nya sekarang tuh udah jauh lebih seru. Kita bisa nikmatin 50 megapiksel ultra wide selfie kamera. Jadi cangkupannya tuh bakal lebih luas gitu. Ini field of view-nya tuh 100 derajat ya teman-teman, termasuk yang udah pas. Jadi yang minim distorsi nih kenanya. Ini kayak bisa jadi solusi buat yang suka hangout bareng temen-temen gitu ya, selfie rame-rame gitu, atau sekedar kayak jalan-jalan, kita suka vlogging gitu. Ini bakal bisa abadiin pemandangan lebih luas. Dan berikut untuk beberapa foto lainnya ya, teman-teman juga bisa komentar aja menurutnya tuh kayak gimana. Kalian juga bisa lo bikin foto pop out kayak gini. Nantilah detailnya caranya kayak gimana gue bakal info, tapi sekarang kita mau lihat dulu perekaman videonya. Kira-kira kayak gimana nih? Oke. Contoh perekaman kamera belakangnya 4K 30 fps bakal kayak gini. Tapi dia nggak ada pindah lensa ke ultrawide ya. Bisanya ke 3,5 dan ke 7 kali. Oke, ini contoh perekaman kamera depan ya. Ini masih pakai lensa 1 kali. Terus kalau kita bisa pindah ke 0,6 kali, dia bakal lebih leluasa. Enak banget buat kayak ngunjukin pada saat vlogging gitu ya. Di bagian belakang teh ada apa gitu ya. Kami bakal kayak gini. Hai, ini contoh perekaman kamera depannya di settingan 4K, dan ini pada saat gue nyalain sound effect-nya, detail apa enggak suaranya boleh aja komentar. Dan ini saya 0,6 kali, kalau pindah ke 1 kali bakal kayak gini. Oke, ini tes kalau perekaman video malam harinya bakal kayak gini, masih pakai lensa 0,8 kalinya, bakal kayak gini, termasuk yang terang. Detailnya kayak gimana boleh aja komentar ya. Coba pindah ke yang 1 kali. Nah, ini lensa yang beneran ya, bakal kayak gini. Gimana untuk hasil kameranya, termasuk yang bisa diandalkan ya. Terus kalau mau lebih kece lagi nih ya, kalian tuh bisa ikutan tren foto pop out. Coba teman-teman cek aja di sosial media, kalau nggak salah hashtagnya tuh aura framing. Itu kayak bakal ada foto-foto pop out yang unik. Dan ternyata Oppo Reno 15 series ini punya fitur pop out yang cara buatnya tuh bener-bener kayak simple banget. Nah, caranya di menu galeri teman-teman bisa pilih aja 3 foto misalnya nih ya, lalu pilih yang collage, nanti ada pilihan yang static atau pilih yang motion yang mau bergerak gitu ya. Nanti setelahnya langsung atur aja posisinya, sesuaikan aja foto seunik mungkin pokoknya, lalu pilih nih foto mana yang mau dibuat seakan nge-pop out. Dan cara jadi kayak lebih hidup gitu gak sih guys? Wah, ini gue seneng banget ya sama fitur pop out foto yang ada di Oppo Reno 15 series. Kenanya itu fitur yang fresh gitu ya, yang kekinian banget dan simple lagi pakainya. Nice. Selain itu ada juga AI Portrait Glow. Sebenarnya gue tuh jarang pakai fitur ini karena emang by default fotonya aja tuh udah terbilangnya bagus ya menurut gue. Tapi semisal kayak dapat kondisi pencahayaan yang berasa kurang gitu ya, fitur ini bakal jadi penolong banget sih ya, biar tetap glowing gitu, nggak ireng. Dan sebenarnya nggak cuma foto saat low light ya teman-teman, kita juga bisa aplikasiin fitur ini saat foto siang hari. Lebih menarik, lebih bersinar, cerah. Gimana? Fitur-fiturnya asik ya terbilang ya. Sebenarnya kalau teman-teman cek di AI editornya itu kayak masih banyak fitur-fitur lainnya, dan ada juga AI erase buat hapus objek yang mengganggu. Intinya tuh fitur-fitur AI-nya udah kekinian banget ya, kayak buat kita tuh lebih simple lah buat bikin konten gitu ya, atau buat sekedar upload ke sosial media. Kalau untuk spesifikasinya pakai ColorOS 16 berbasis standar 16. Nah, buat CPU-nya Oppo Reno 15 5G ini ditandai dengan Snapdragon 7 Gen 4 dengan RAM itu 8GB dan juga ROM-nya 256GB. Dan kalau untuk baterainya itu 6500 mAh. Baterainya ini termasuk yang gede teman-teman terbilangnya, walaupun saya bilang ini smartphone-nya ya sedang aja, normal gitu ya, tapi baterainya gede. Dan kalau untuk seharian gue pribadi, biasanya pokoknya gue pakai untuk kebutuhan foto-foto, video gitu ya, sosmed, dan sesekali main game. Itu terbilangnya udah nyaman ya. Baterainya itu bisa nemenin seharian tanpa takut lowbat. Dan kalau untuk ngecasnya itu outputnya di 80 watt super full. Jadi ya kenanya smartphone ini termasuk yang ideal ya. Sebenarnya fitur-fitur lainnya itu juga banyak. Yang juga menarik perhatian gue tuh adanya AI Mind Space. Ini kayak cara cepat lah ya buat nyimpen jadwal konser. Aduh, ngomongin konser jadi ingat BTS.
atau jadwal ngedate bareng doi gitu ya. Kalau punya misalnya. Itu simple banget, caranya tinggal swipe 3 jari ke bawah aja. Nantinya fitur ini secara pintar bakal nambahin event di kalender kalian dengan cara otomatis. Jadi judul dan jam pun doi bakal nyimpen tuh. Asik ya, kayak jadi lebih simple. Dan sebenarnya kalau kita cek juga sini fitur Oppo AI kekinian lainnya juga banyak ya. Tinggal kalian coba-coba aja lah besok kalau udah punya smartphone-nya. Oke, itu tadi cerita gue sama Oppo Reno 15 5G. Smartphone bagus secara desainnya, secara software dan fitur-fiturnya ya. Kamera depannya juga bisa banget diandelin gitu ya. Ini love banget sih gue sama 50 megapiksel ultra selfie kameranya. Abadin momen tuh kayak jauh lebih leluasa gitu ya. Apalagi untuk kebutuhan foto rame-rame, untuk vlogging bakal lebih seru. Jadi nggak repot lagi tuh harus pakai kamera belakang gitu ya, ultrawide ya. Udah cukup pakai kamera depan aja udah bagus. Tinggal nunggu harganya aja nih, semoga harganya menarik. Nanti link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang, see you, bye-bye.